boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami tentang perangkat lunak mengenai SSDLC dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nisa Izatul Umar dengan NIM 34. Selanjutnya ada Bunga Devina Firdaus, NIM 51. Ada Anidia Aiska Humairo, NIM 70, dan terakhir Nurafina Nazwani, NIM 120. Next. Selanjutnya yang pertama itu ada jurnal 1 dengan judul Penerapan Algoritma Kriptografi AES 128 pada aplikasi manajemen pengarsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa berbasis web. Next. Yang pertama ada latar belakang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dan dokumen pemerintah daerah. Dalam era digital, keamanan data menjadi tantangan utama karena arsip digital rentan terhadap perentasan dan akses tidak sah. Arsip yang tidak dikelola dengan baik dapat hilang, rusak, atau disalahgunakan sehingga diperlukan sistem yang aman untuk melindungi data tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma kriptografi AES 128 dalam sistem manajemen pengarsipan berbasis web AES 128 dipilih karena dikenal memiliki tingkat keamanan tinggi dan efisiensi dalam proses ekskripsi serta deskripsi. Dengan menerapkan sistem ini, diharapkan arsip digital dapat terlindungi dari akses tidak sah dan manipulasi data. Next. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu ada planning dan analisis, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan persyaratan keamanan sistem. Yang kedua ada desain, merancang sistem dengan mempertimbangkan keamanan data sejak awal. Yang ketiga ada implementasi, yaitu pengembangan sistem dengan mengikuti standar pengkodean yang baik dan melakukan uji keamanan saat pengembangan berlangsung. Next. 4 ada testing, yaitu menguji sistem untuk memastikan keamanan dan keandalan ekskripsi AES 128 dalam mengamankan arsip digital. Kelima ada deployment, memasang sistem di lingkungan produksi dan memastikan keamanannya. Dan yang terakhir keenam, manage, memelihara sistem dengan membangun keamanan serta memperbaiki bug yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur untuk memahami kebutuhan keamanan dalam pengolahan arsip digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Proses ekskripsi dan deskripsi berjalan dengan efisien. Dokumen PDF berukuran 1146 KB dan diekskripsi dalam 34 detik menghasilkan hypertext dengan 9168 halaman dan 61.160 kata. Proses deskripsi untuk mengembalikan dokumen ke bentuk aslinya memerlukan waktu 35 detik dan berhasil dilakukan tanpa kehilangan informasi. AS 128 memberikan perlindungan tinggi terhadap akses tidak sah. Arsip yang telah diekskripsi tidak dapat dibaca tanpa kunci ekskripsi sehingga sistem ini efektif dalam melindungi data dari perentasan atau kebocoran informasi. Yang terakhir, penerapan SSDLC terbukti efektif dalam memastikan keamanan sistem. Setiap tahap pengembangan diperiksa dari aspek keamanan sehingga sistem ini memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman cyber.
Selanjutnya ada kesimpulan dari jurnal tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan AS128 dalam sistem manajemen arsip berbasis web dapat meningkatkan keamanan data secara signifikan. Dengan waktu enkripsi dan dekripsi yang efisien, sistem ini memungkinkan arsip digital tetap aman dari akses tidak sah. Selain itu, penerapan SSDLC dalam pengembangan perangkat lunak memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan keamanan arsip digital, terutama bagi instansi pemerintahan yang mengelola dokumen penting dan sensitif. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada jurnal yang kedua, yaitu A Novel Framework for Information Security during the SDLC Implementation Stage menggunakan Systematic Literature Review. Next. Oke, pertama yang latar belakang, penelitian ini menawarkan kerangka kerja baru atau yang disebut Novel Framework yang berfokus pada model jaminan keamanan bagi vendor pengembang perangkat lunak dan melakukan tinjauan literatur dari berbagai repositori akademik, yaitu diantara lain ada IEE Explore, ada SCM Digital Library, Scopus, dan Science Direct. Penelitian ini mengidentifikasi 12 langkah utama yang dapat diterapkan organisasi untuk mengurangi risiko keamanan dan tahap implementasi SDLC. Next. Untuk metodologi pada penelitian ini menggunakan sistem sistematis literatur atau systematic literature review. Pelaksanaan metode SLR ini umumnya terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu ada planning, conducting, dan reporting. Tahapan ini diuraikan dalam beberapa tahap. Oke, yang pertama itu ada planning atau perencanaan, identifikasi kebutuhan penelitian, menentukan pertanyaan penelitian, dan mengembangkan protokol tinjauan. Yang kedua ada data source atau sumber data. Penelitian ini itu menggunakan teknik pencarian otomatis untuk mengumpulkan data dari berbagai repositori digital. Teknik pencarian otomatis memungkinkan pencarian yang lebih efisien dan menyeluruh terhadap literatur yang relevan. Yang ketiga ada search string atau string pencarian. Ini itu dibuat berdasarkan kata kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan literatur sebelumnya. Studi ini menggunakan operator boolean AND dan OR untuk menyusun string pencarian guna mencari literatur yang paling relevan. Next. Yang keempat ada conducting atau pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini mencakup pemilihan studi utama, yaitu menggunakan pendekatan seleksi bertahap, ekstraksi data, di mana mengumpulkan data dari studi yang terpilih, dan sintesis data, yaitu menganalisis dan menggabungkan hasil penelitian untuk menemukan pola dan wawasan baru. Yang terakhir ada reporting atau pelaporan. Tahap ini merupakan bagian akhir dari tinjauan sistematis literatur, di mana hasil yang diperoleh dari studi yang dipilih disajikan secara jelas dan ringkas. Tahap ini mencakup ringkasan temuan utama, diskusi mengenai implementasi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Next. Hasil yang selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Penelitian itu mengidentifikasi 12 langkah utama yang dapat diadopsi oleh organisasi untuk meminimalkan risiko keamanan selama tahap implementasi SDLC. Yang pertama ada rapat koordinasi, di mana bisa menetapkan jadwal implementasi dan memastikan semua pihak memahami peran mereka. Yang kedua ada survei implementasi, yaitu meninjau kebijakan dan prosedur keamanan yang ada. Ketiga ada instalasi sistem, yaitu mengamankan perangkat lunak sebelum digunakan dalam produksi. Yang keempat ada rapat kick-off, menyepakati awal pelaksanaan implementasi dengan semua tim terkait. Yang kelima ada penjelasan umum, yaitu memastikan seluruh tim memahami tujuan dan risiko keamanan. Yang keenam ada pelatihan antar departemen, yaitu melatih pengguna tentang kebijakan, keamanan, dan praktik terbaik. Yang ketujuh ada pelatihan operator, memberikan pelatihan teknis untuk penggunaan sistem yang aman. Yang kedelapan memasukkan data utama dan statis, dimana untuk memastikan data yang dimasukkan sudah aman. Yang kesembilan ada sistem go live, yaitu memastikan semua transaksi berjalan sesuai dengan prosedur keamanan sebelum implementasi penuh. Kesepuluh pendampingan implementasi, yaitu memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah keamanan yang muncul. 11 audit sistem, itu mengevaluasi keamanan sistem yang telah diterapkan. Dan terakhir ada 12 rapat penutupan, mengakhiri tahap implementasi dan memastikan sistem beroperasi dengan aman. Next.
Selanjutnya itu ada kesimpulan dari jurnal yang kedua, yaitu penelitian ini membahas aspek-aspek penting dalam keamanan informasi selama tahap implementasi dalam SDLC. Dengan menggunakan metode SLR, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang sering diabaikan dalam proses implementasi perangkat lunak dan mengusulkan kerangka kerja baru atau novel framework untuk meningkatkan keamanan pada tahap kritis ini. Hasil penelitian ini tuh merangkum 12 langkah utama yang dapat diterapkan organisasi untuk memitigasi risiko keamanan selama tahap implementasi SDLC. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan postur keamanan mereka, memastikan integritas sistem, dan mengurangi potensi ancaman keamanan selama implementasi perangkat lunak. Sebagai tindak lanjut, penelitian di masa depan dapat mengembangkan dan menguji efektivitas kerangka kerja ini dalam berbagai lingkungan pengembangan perangkat lunak serta mengeksplorasi integrasi teknologi baru seperti AI dan blockchain dalam meningkatkan keamanan selama SDLC. Next. Selanjutnya jurnal ketiga ada berjudul Effect of SDLC Models on the Perception of SSDLC Innovation Characteristic and SSDLC Adoption Intention. Next. Masih di mute. Selanjutnya ada latar belakang dari jurnal ketiga yang judulnya Effect of SDLC Models on the Perception of SSDLC Innovation Characteristic and SSDLC Adoption Intention. Latar belakangnya, keamanan perangkat lunak menjadi aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk meningkatkan keamanan, pendekatan Secure Software Development Lifecycle perlu diterapkan dalam setiap tahap Software Development Lifecycle (SDLC). Namun, setiap model SDLC memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi penerapan SSDLC. Studi ini meneliti bagaimana model SDLC yang digunakan oleh Software Security Manager di perusahaan small and medium enterprise mempengaruhi persepsi mereka terhadap karakteristik inovasi SSDLC berdasarkan teori diffusion of innovation dan niat mereka untuk mengadopsi SSDLC. Metodologi pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode survei daring yang disebarkan kepada manajer keamanan perangkat lunak di SMSS di Amerika Serikat melalui platform Polfish. Sampel minimum yang diperlukan adalah 216 responden. Tetapi penelitian ini memperoleh 230 responden yang valid. Survei mengukur variabel dengan skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi karakteristik inovasi SSDLC dan niat adopsinya berdasarkan model SDLC yang digunakan. Next. Hasil pembahasannya. Model SDLC yang paling baik digunakan oleh responden adalah model 17%, V-model 16,5%, Agile 16,1%, Iteratif 13%, dan Waterfall 9,6%. Rata-rata skor dari semua variabel menunjukkan sikap netral hingga positif terhadap karakteristik inovasi SSDLC dan niat untuk mengadopsinya. Model iteratif memiliki rata-rata tertinggi dalam persepsi keunggulan relatif kompatibilitas, kemudian uji coba dan niat adopsi SSDLC. Selanjutnya ada model V-model dan Waterfall memiliki skor rata-rata terendah dalam kompleksitas SSDLC, menunjukkan bahwa model ini dianggap lebih mudah untuk mengadopsi SSDLC dibandingkan model lainnya. Selanjutnya uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam persepsi karakteristik inovasi SSDLC dan niat adopsi SSDLC berdasarkan model SDLC yang digunakan. Next.
Kesimpulannya, model SDLC yang digunakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi karakteristik inovasi SDLC dan niat untuk mengadopsinya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan adopsi SDLC dapat diterapkan secara seragam di berbagai model SDLC, namun kompleksitas SDLC tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam model agile, incremental, spiral, dan iteratif. Kemudian jurnal keempat yaitu Strategy Indicators for Secure Software Development Lifecycle in Software Startup Based on Information Security Governance. Yang pertama adalah latar belakangnya. Dalam era digital, banyak startup perangkat lunak berkembang pesat dengan fokus utama pada pengembangan aplikasi. Sayangnya, aspek keamanan seringkali diabaikan, yang menyebabkan berbagai kebocoran data dan kerugian bagi perusahaan serta institusi publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas untuk memastikan pengembangan perangkat lunak yang lebih aman, khususnya bagi startup. Studi ini berfokus pada peran manajemen tingkat atas dalam menerapkan strategi keamanan informasi menggunakan RISI Matrix untuk mengidentifikasi tanggung jawab dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang aman. Next. Kemudian metodologinya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk menentukan strategi keamanan informasi dalam pengembangan perangkat lunak di startup. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menentukan kerangka penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi peran manajemen tingkat atas dalam SSDLC dan menentukan strategi keamanan informasi yang sesuai. Untuk itu, penelitian ini menggunakan RASI Matrix, yaitu metode yang membantu menentukan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam suatu organisasi berdasarkan kategori. Yang pertama adalah responsible atau R, yaitu orang yang mengerjakan tugas. Yang kedua ada accountable atau A, adalah orang yang bertanggung jawab atas keputusan. Yang ketiga adalah consulted atau C, yaitu orang yang memberikan saran atau konsultasi. Yang keempat adalah information atau I, yaitu orang yang harus diberi informasi tentang progres pekerjaan. Yang kedua adalah identifikasi stakeholder dalam startup. Langkah yang kedua yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan informasi siapa saja yang berperan dalam pengembangan perangkat lunak. Dilakukan wawancara dengan seorang CEO startup perangkat lunak di Bandung, Indonesia. Hasil dari wawancara ini menunjukkan bahwa ada beberapa peran utama dalam startup. Yang paling utama yaitu CEO dan juga CTO. CEO atau Chief Executive Officer yaitu pemimpin utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Yang kedua adalah CTO atau Chief Technology Officer, yaitu bertanggung jawab atas visi teknologi dan pelaksanaannya. Kemudian ada Web Development Editor, Mobile Development Editor, Backend Developer, Frontend Developer, Mobile Developer, DevOps Engineer, UX Engineer, dan juga Customer Service. Next. Yang ketiga yaitu analisis peran manajemen tingkat atas. Berdasarkan studi literatur, perusahaan biasanya memiliki struktur organisasi yang formal yang mencakup berbagai posisi seperti CEO, CFO, CISO, dan lainnya. Namun, pada startup hanya CEO dan juga CTO yang memiliki peran manajerial utama. Dibandingkan dengan startup perusahaan besar, struktur startup masih kurang lengkap. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan keamanan informasi, yang akhirnya membebani CEO dan juga CTO. Yang keempat itu identifikasi aktivitas dalam SSDLC. Salah satu metode SSDLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah Building Security in Maturity Model atau BSIMM. Model BSIMM ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana organisasi menerapkan praktik keamanan perangkat lunak. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada strategi dan juga metrik keamanan termasuk edukasi eksekutif, penerapan titik pemeriksaan keamanan, serta pelacakan dan pengelolaan risiko keamanan. Kemudian, hasil pembahasannya. Yang pertama, CEO dan CTO memiliki tanggung jawab besar dalam keamanan perangkat lunak. Kemudian, beban kerja yang berat dapat menyebabkan ketidakefisienan. Karena CEO dan CTO harus menangani banyak aspek sekaligus, ada potensi konflik atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Ini bisa berdampak negatif pada keamanan perangkat lunak dan keseluruhan performa startup. Yang ketiga, startup perlu memiliki strategi keamanan yang lebih terstruktur. Yang keempat, dibutuhkan distribusi tanggung jawab yang lebih merata. Untuk mengurangi beban CEO dan juga CTO, tanggung jawab
keamanan sebaiknya dibagi dengan manajemen tingkat menengah dan tim lain seperti pengembang dan tim keamanan cyber. Dengan cara ini, keamanan perangkat lunak bisa dikelola dengan lebih efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk memastikan keamanan pengembangan perangkat lunak, pengetahuan tentang keamanan perangkat lunak tidak hanya diketahui oleh programmer dan juga operator, tetapi CEO dan juga CTO juga memiliki peran krusial dalam penerapan strategi keamanan. Namun, jika beban tanggung jawab tidak dibagi dengan manajemen menengah dan bawah, maka efektivitas pengelolaan keamanan bisa terganggu. Oleh karena itu, startup perlu mengembangkan peta jalan strategi keamanan yang mencakup faktor eksternal, regulasi, perubahan ancaman, budaya perusahaan, dan keselarasan dengan strategi bisnis. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur seperti RICI Matrix, startup dapat lebih siap dalam menghadapi risiko keamanan perangkat lunak dan meningkatkan daya saing mereka. Next. Selanjutnya ada jurnal kelima yang berjudul Perancangan Modul Security Pemustaka Check-in, Sirkulasi Perpustakaan Universitas Riau. Next. Latar belakangnya, jurnal ini membahas pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi dalam sirkulasi perpustakaan Universitas Riau. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode manual dalam mengecek status keanggotaan pemustaka sebelum memasuki ruang sirkulasi. Sistem yang dirancang berbasis komputerisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan barcode reader dan RFID reader untuk memvalidasi identitas pemustaka. Teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Proses pengembangan sistem mengikuti pendekatan Secure System Development Lifecycle (SSDLC) yang meliputi tahapan analisis, desain, implementasi, serta evaluasi sistem. Selanjutnya ada tahapan metodologi. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah SSDLC. Metode ini digunakan untuk merancang dan membangun sistem check-in otomatis di perpustakaan. Prosesnya dimulai dengan analisis masalah pada sistem manual, kemudian perencanaan perangkat keras dan lunak, dilanjut dengan implementasi sistem berbasis radio, FRID, dan barcode. Lalu diakhiri dengan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Next. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah berhasilnya perancangan dan implementasi sistem check-in otomatis berbasis RFID dan barcode di perpustakaan Universitas Riau. Sistem ini memungkinkan pemustaka untuk melakukan check-in secara mandiri dengan memindai kartu anggota menggunakan RFID reader dan barcode scanner. Setelah pemindaian sistem akan otomatis mengecek status keanggotaan pemustaka dalam database dan menentukan apakah mereka diizinkan masuk ke ruang sirkulasi atau tidak. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem check-in otomatis mampu mengurangi antrian dan mempercepat proses validasi keanggotaan dibandingkan metode manual yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan akurasi dan keamanan data pemustaka, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kartu anggota, serta memungkinkan pengelolaan statistik kunjungan secara real-time. Dengan penggunaan teknologi LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan PHP, sistem ini dapat berjalan secara efisien dan terintegrasi dengan sistem otomasi perpustakaan yang telah ada. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini lebih efektif dibandingkan metode manual karena menghemat waktu dan tenaga petugas, serta meningkatkan pengalaman penggunaan dalam mengakses layanan perpustakaan. Selanjutnya kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan penerapan sistem check-in otomatis berbasis RFID dan barcode di perpustakaan Universitas Riau berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan sirkulasi. Sistem ini memungkinkan pemustaka untuk melakukan check-in secara mandiri, mengurangi antrian, serta mempercepat proses validasi keanggotaan dibandingkan metode manual yang sebelumnya dilakukan oleh petugas perpustakaan. Selain itu, penggunaan teknologi LAMP atau Linux, Apache, MySQL, dan juga PHP memastikan sistem dapat berjalan dengan stabil dan terintegrasi dengan sistem otomasi perpustakaan yang telah ada. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini lebih efektif dalam menghemat waktu, tenaga, serta meningkatkan akurasi data keanggotaan pemustaka.
Dengan demikian, sistem ini menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan memastikan keamanan data perpustakaan. Baik, sekian persentase dari kami. Apabila terdapat pertanyaan, silakan kirimkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.